Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsuddin, NIM 203820111106. Di sini saya sebagai pemateri pertama dengan tema tahapan perjanjian. Dalam tahapan perjanjian di sini ada dua. Yang pertama, tahapan perjanjian yang biasa dipakai di Indonesia. Yang kedua, tahapan perjanjian di internasional. Saya sebagai pemateri pertama akan memulai penjelasan pada kesempatan kali ini dengan tahapan perjanjian yang biasa dipakai Indonesia. Ada tiga. Yang pertama yaitu lobby, negosiasi. Yang kedua yang dikenal dengan MOU ataupun Memorandum of Understanding. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Yang pertama lobby ataupun yang kerap disapa dengan perundingan dan negosiasi ataupun negosiasi. Di sini ada tiga aspek skill yang harus kita ketahui dalam negosiasi. Yang pertama yaitu step, tahapan. Yang kedua yaitu style, gaya. Dan yang ketiga yaitu strategi. Selanjutnya tahapan dalam negosiasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada yaitu persiapan untuk memulai interaksi. Untuk memulai suatu negosiasi kita harus persiapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pembukaan. Ketika sudah mulai interaksi dengan lawan, kita harus memulainya, ada kata pembukaan. Dan yang ketiga yaitu intinya adalah adanya suatu penawaran, bagaimana satu sama lainnya saling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Selanjutnya nomor 2 yaitu MOU, Memorandum of Understanding, dan pelaksanaannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Swabilin, Prodi HKI semester 3, Fakultas Syariah IAIN Madura. Di sini saya akan membahas tentang tahapan perjanjian, di mana tahapan perjanjian di sini yang akan kami bahas ada pada tahapan perjanjian di Indonesia. Pertama, tahapan perjanjian itu ada dua, ada yang biasa dilaksanakan di Indonesia dan ada juga yang tahapan perjanjian internasional. Jadi yang kami akan jelaskan di sini hanya sekilas tentang tahapan perjanjian yang biasa dilakukan di Indonesia seperti itu. Sedangkan tahapannya yang pertama ada lobby dan negosiasi, dan yang kedua ada MOU, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan. Namun yang tahapan perjanjian internasional pertama ada tahapan perundingan atau yang dikenal dengan negotiation juga sama, dan yang kedua itu penandatanganan, yang ketiga pengesahan, dan yang terakhir yaitu pengumuman. Nah, ini yang dilaksanakan pada tahapan perjanjian internasional. Namun kami hanya akan membahas dua saja mengenai tahapan perjanjian yang biasa dilakukan di Indonesia, yaitu tentang MOU ataupun langkah kedua dari tahapan perjanjian yang biasa dilaksanakan di Indonesia. Pertama yaitu ada lobby dan negosiasi. Setelah itu maka beranjak pada tahapan selanjutnya yang dikenal dengan MOU atau Memorandum of Understanding seperti itu. Nah, di sini pada tahapan yang kedua ini, setelah kita melaksanakan lobby dan juga negosiasi, maka kita perlu adanya yang dikenal dengan MOU atau Memorandum of Understanding. Nah, di sini bisa dikenal juga dengan nota sepemahaman atau nota tentang perjanjian dan semacamnya. Intinya MOU ini pada KUH Perdata ini tidak dikenal dengan nota sepemahaman seperti itu. Jadi secara tidak langsungnya adalah MOU ini adalah hitam di atas putih seperti itu. Artinya harus ada pada tahapan perjanjian yang kedua itu harus ada hitam di atas putih untuk apa? Agar supaya nantinya bisa tetap
terlaksana akan perjanjian tersebut. Setelah nanti ada MOU ataupun Memorandum of Understanding, maka kita berlanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu pelaksanaan. Nah, tentunya pada tahapan yang terakhir ini yang biasa dilakukan di negara kita Indonesia itu adalah setelah kita mencantumkan ataupun mencatat perjanjiannya tersebut atas kertas ataupun MOU, maka tentunya kita akan melaksanakan apa-apa yang dicantumkan pada lembaran MOU tersebut. Jadi setelah kita itu melaksanakan tahapan perjanjian yang kedua yang biasa dilakukan di Indonesia, yaitu MOU ataupun perjanjiannya tercatat ataupun tertulis secara rapi. Nah, maka langkah terakhir yaitu pelaksanaan atau penerapan dari isi perjanjiannya tersebut. Jadi setelah kita melaksanakan perjanjian ataupun tahapannya tersebut, setelah kita melobi ataupun menegosiasi terhadap suatu tempat ataupun kalau jual beli kepada penjual, dari si pembeli setelah melaksanakan lobby ataupun negosiasi, maka melanjut pada MOU ataupun yang dikenal di sini adalah pencatatannya, seperti itu, agar nantinya kita bisa masuk pada tahapan yang terakhir, itu pelaksanaan. Jadi terjadilah transaksi jual beli ataupun sesuai dengan kesepemahaman kita bersama. Nah, ini yang biasa dilakukan di Indonesia, seperti itu, tahapan perjanjian yang biasa dilakukan di Indonesia. Nah, sekian dari kami, hanya menyampaikan sekilas tentang MOU dan juga pelaksanaan yang biasa dilakukan di negara Indonesia, seperti itu. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Isnenisa Fitri dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tahap-tahap perjanjian internasional. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja sih tahap-tahap perjanjian internasional tersebut, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang bertujuan untuk melahirkan akibat hukum tertentu. Nah, contoh perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang diadakan oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, serta tahta suci dengan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Baiklah, kita kembali kepada tahap-tahap perjanjian internasional. Nah, di sini tahap-tahap perjanjian internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu perundingan atau negotiation. Dalam melakukan perjanjian internasional, setiap negara itu menunjuk delegasi yang mewakili negaranya masing-masing dengan kuasa penuh atau full power. Kemudian yang kedua yaitu adalah penandatangan atau signature. Kalau naskah perjanjian internasional sudah disempurnakan dan tidak ada lagi masalah prinsip, maka naskah itu akan ditetapkan sebagai naskah autentik yang akan ditandatangani oleh wakil negara yang ikut perjanjian tersebut. Nah, baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Irawati dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian internasional. Tahapan yang saya jelaskan di sini mengenai tahapan pengesahan. Tahapan pengesahan dapat dilakukan ketika naskah tersebut sudah ditandatangani oleh delegasi negara. Setelah naskah tersebut ditandatangani oleh delegasi negara, maka naskah tersebut akan dipulangkan kepada negaranya masing-masing dan akan diberikan kepada pemimpin pemerintah atau yang disebut dengan presiden. Dalam tahapan ini, presiden atau pemimpin negara dapat memilih apakah naskah tersebut akan diumumkan kepada rakyatnya atau malah sebaliknya akan diarsipkan menjadi sebuah arsip negara. Namun pada kenyataannya negara yang menganut sistem demokrasi di sini setiap mengadakan perjanjian internasional akan mengumumkan hasil dari naskah tersebut berupa konferensi pers. Setelah saya melakukan penjelasan yang berupa tentang pengesahan dalam tahapan-tahapan perjanjian internasional, di sini saya akan memasuki tahapan yang terakhir, yakni tahapan pengumuman. Dalam tahapan pengumuman di sini berfungsi sebagai suatu bentuk demokrasi bagi suatu negara. Dengan mengumumkan hasil perjanjian yang dibuat kepada rakyat tersebut, maka secara otomatis negara tersebut telah membuka sistem pemerintahannya seperti itu. Nah, pada dasarnya negara Indonesia di sini telah melakukan banyak hal seperti kerjasama atau dalam perjanjian internasional dengan negara-negara seperti Amerika, Jerman, dan beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, dalam hal ini Indonesia itu bersifat netral, artinya tidak memilih atau memihak kepada negara manapun. Namun di sini Indonesia tetap menjunjung tinggi asas perdamaian yang pada saat ini telah berlaku atau telah berlangsung untuk asas perdamaian dunia. Seperti itu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.